أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Baik, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Balai Tangga beserta jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Balai Tangga yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Baik, mungkin sebelum masuk ke judul ceramah saya pada subuh hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sekian Nurabani, biasa dipanggil Hanu. Sekarang alhamdulillah sudah kelas 2 SMA atau 11 Madrasah Aliyah. Sekarang bersekolah di Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah Sari Lama. Ya, Harau. Baik, langsung saja. Ceramah saya pada subuh kali ini yang berjudul Berilah perlindungan kepada juru dakwah. Kira-kira juru dakwah di sini siapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Juru dakwah ini adalah orang yang tanpa pamrih memberikan ilmunya kepada banyak orang, yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada banyak orang, yang mau menjelaskan kepada banyak orang bahwa betapa pentingnya kita untuk mengingat Allah, untuk selalu ada di jalan Allah, yang kerap disebut sebagai ulama, atau yang lebih familiarnya dipanggil sebagai ustaz, ustazah, buya, syekh, atau lain-lain sebagainya. Di tahun pertama Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah, itu diturunkan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara diam-diam. Maksudnya itu berdakwah kepada karib kerabat atau keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Kenapa Nabi Muhammad tidak langsung saja berdakwah terang-terangan seperti langsung naik ke atas Bukit Syafa? Karena Allah itu di sini memerintahkan Nabi Muhammad secara diam-diam dulu itu supaya kaum yang berada di zaman Nabi ini tidak langsung berpendapat buruk tentang Muhammad. Kalau misalnya Nabi Muhammad ini langsung ke atas Bukit Syafa, langsung bilang ke umat-umat yang ada di situ, kalau wahai umat manusia, sembahlah Allah, karena agama yang diajarkan oleh Allah itu adalah ajaran yang benar. Kalau misalnya Nabi Muhammad langsung mengatakan itu ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara diam-diam, maka Nabi Muhammad otomatis akan dikucilkan. Malahan yang lebih parahnya, Nabi Muhammad ini pasti akan dibunuh oleh masyarakat atau rakyat-rakyat yang ada di sana. Jadi Nabi Muhammad itu menjalankan perintah dari Allah, karena Allah itu tidak suka sesuatu yang dilakukan secara mendesak atau dilakukan kayak tergesa-gesa. Jadi Allah secara tidak langsung memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah itu secara step by step. Jadi secara perlahan-lahan, agar nanti kalau misalnya Nabi Muhammad ini berdakwah langsung keluar, itu misalnya kalau tidak ada yang percaya, Nabi Muhammad punya bantuan dari belakang, yaitu dari keluarganya, dari kerabatnya yang mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad ini benar. Setelah itu, karena sudah setahun 2 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam, akhirnya tahun ketiga
Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, keluarlah perintah dari Allah agar Nabi Muhammad ini berdakwah secara terang-terangan, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, di mana akan saya bacakan langsung dengan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru, yaitu artinya berterus teranglah engkau wahai Muhammad dengan apa yang telah kami perintahkan. Maksudnya di sini adalah setelah beberapa lama Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Berterus teranglah engkau wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk langsung lagi kepada umat-umat yang keluar, enggak di sepantaran keluarga lagi. Siapa yang berkami di dirinya di sini adalah Allah. Jadi Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terus terang. Wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya berpalinglah engkau dari orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang syirik terhadap Nabi Muhammad. Inna kafainaka, yang artinya sesungguhnya kami menjagamu. Al-mustahzi'in, dari orang-orang yang mengolok-olok. Di mana di sini yang dari ayat sebelumnya Allah telah menyuruh Nabi Muhammad untuk berpaling dari orang-orang yang musyrik, orang yang syirik, dan dari orang yang mengolok-olok. Kayak bahkan ada salah satu ustaz yang tidak disukai mungkin oleh jamaah di sini, lalu dia olok-olok, apalah ustaz ini kajiannya tak jelas itu. Itu sudah termasuk dalam golongan yang mengolok-olok. Di sini siapa orang-orang yang mengolok-olok itu adalah orang-orang kafir, orang yang tidak mau diajak ke ajaran yang benar. Setelah itu allazina yaj'alun, artinya yang orang-orang menjadikan ma'allahi ilaha akhar, yang menjadikan Allah itu sesembahan lain, yang menjadikan Allah ini disekutukan. Jadi ada sembahan lain selain Allah. Itu adalah orang-orang yang musyrik, orang yang mengolok-olok, adalah orang-orang kafir. Fasawfa ya'lamun, maka ia akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Di sini untuk mengambil contoh dekatnya, siapa orang-orang kafir yang berani, orang yang berani mengolok-olok Nabi Muhammad pada zaman itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ada di dalam Quran malahan Allah secara langsung memberikan surah Al-Lahab. Itu adalah cara agar umat muslim ini tahu bagaimana orang-orang yang mengolok-olok pada zaman Nabi itu. Itu cara Allah untuk kita mengejek Abu Lahab itu. Ada di surah Al-Lahab, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imratuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Di mana binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini adalah orang yang kaya, orang yang punya wilayah kekuasaan ketika masa itu. Jadi ketika Nabi Muhammad ini disuruh sudah diberi perintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, itu kalau misalnya ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan, itu Nabi Muhammad langsung naik ke atas bukit Safa. Setelah itu Nabi Muhammad mengajak para kaum di situ untuk mengikutinya, untuk belajar agama Allah, yaitu agama Islam.
Tiba-tiba Abu Lahab ini berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya gara-gara ini kamu mengumpulkan kami di sini." Otomatis dia itu tidak menerima ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Jadi di surat Al-Ahzab itu telah disampaikan oleh Allah bahwa orang yang memusuhi ulama, otomatis ulama ini maksudnya adalah pewaris Nabi. Jadi ulama ini adalah orang yang memberikan ilmunya tadi seperti yang saya bilang di awal, dengan ikhlas tanpa pemberi. Jadi kalau ada umat-umat musyrik, orang kafir yang memusuhi ulama, itu sudah sama dengan Abu Lahab, di mana nanti nerakanya beda dari orang-orang lain. Kalau neraka itu terbagi dua, yang pertama ada neraka biasa, yang kedua ada neraka khusus bagi orang yang memusuhi ulama. Kalau neraka pertama itu bahan bakarnya adalah manusia dengan batu. Kalau neraka khusus bagi orang yang memusuhi ulama ini adalah bahan bakarnya itu api dengan api. Benar-benar dibenci oleh Allah. Setelah itu Abu Lahab ini, sebenarnya nama dia itu bukan Abu Lahab. Abu Lahab itu hanya sepantaran gelar untuk orang yang memusuhi ulama. Nama asli dari paman Nabi ini adalah Abu Uzza. Jadi Abu Lahab ini karena gelarnya tertera di dalam Al-Quran sama dengan Fir'aun, jadi gelar ini akan ada sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat ada orang yang memusuhi ulama, itu bisa saja digelarkan sebagai Abu Lahab, karena dia telah memusuhi ulama. Dia tidak mau mengikuti ulama, dia menjelek-jelekkan ulama. Misalnya seperti yang saya sampaikan sekarang ini, apalah itu anak kecil nyuruh-nyuruh kita buat istiqomah di jalan yang gak betul, bahkan itulah. Setelah itu nama Abu Lahab ini akan ada sampai hari kiamat, sama dengan Fir'aun. Fir'aun nama aslinya Ramses, dan kalau Abu Lahab tadi ya Abu Uzza. Jadi kalau misalnya ada di zaman sekarang mungkin si Fulan memusuhi Abdul Somad, misalnya Ustaz Abdul Somad, Fulan ini bisa saja dikatakan sebagai Abu Lahab karena dia itu memusuhi ulama. Dan dari Abu Lahab ini yaitu telah dikatakan dalam Al-Quran yang surah Al-Ahzab tadi, antara Abu Lahab dan Nabi Muhammad itu diawali oleh cekcok dari istrinya sendiri. Jadi istrinya ini yang mengadu domba Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Setelah itu istrinya dari Abu Lahab ini adalah orang yang membawa onar, membawa gosip. Meninggalnya keluarga Abu Lahab ini tentu dengan tidak cara yang baik. Abu Lahab mati meninggal karena sakit kulit, yang kulitnya itu membusuk, dan akhirnya tidak ada orang yang ingin menguburkannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu siapa yang memakamkan Abu Lahab? Yaitu Nabi Muhammad. Dan istrinya meninggal karena tercekik karena membawa kayu bakar di punggungnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kandungan dari surah Al-Hijr tadi itu adalah merupakan perintah dari Allah kepada juru dakwah agar berdakwah itu secara terang-terangan, jangan kayak masih sembunyi-sembunyi. Setelah itu dalam berdakwah itu pasti ada dan selalu ada yang namanya rintangan. Rintangan dan hambatan itu pasti akan selalu ada. Dalam berdakwah, kalau misalnya sudah ada rintangan dan hambatan tadi, kita tidak boleh berhenti. Karena setiap ada rintangan atau hambatan, pasti ada pertolongan dari Allah. Tugas dari orang-orang yang berdakwah ini adalah sebagai ketauladanan bagi umat-umat muslim,
agar umat muslim ini lebih tahu apa yang dimaksud dengan agama Islam ini. Jangan kira-kira umat Islam cuma tahu sebatas hanya tahu kulitnya saja tentang agama Islam. Jadi dalam berdakwah itu, jika ada yang mengolok-olok, ini sudah dikatakan oleh Allah kepada para juru dakwah atau kepada para ulama, di mana dikatakan di surah Al-Hijr itu, kalau misalnya ada orang yang mengolok-olok, Allah sudah memerintahkan untuk berpaling dari orang mengolok-olok itu. Tidak usah dihiraukan, tidak usah didengarkan. Kalau perlu orang mengolok-olok itu, kita bawa dia lagi ke jalan yang baik. Tidak ada gunanya mengolok-olok tersebut. Kalau misalnya dia masih mengolok-olok ulama, otomatis dia adalah golongan dari Abu Lahab. Jadi singkatnya, ada fakta menarik dari Abu Lahab, di mana sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab ini sangat gembira, sangat senang akan kelahiran Nabi Muhammad. Karena setelah lahirnya Nabi Muhammad itu pasti ada penerus setelah Abu Lahab itu. Jadi seperti yang sudah saya katakan, Abu Lahab ini adalah orang yang kaya, orang yang punya kekuasaan. Jadi ketika hari Nabi Muhammad lahir, karena Abu Lahab ini senang, jadi Abu Lahab itu melakukan 3 kebaikan. Yang pertama, dia menyumbangkan beberapa hartanya sebanyak mungkin kepada anak-anak yatim. Yang kedua, dia menyumbangkan unta-untanya untuk berperang, 200 unta untuk berperang. Dan yang terakhir, Abu Lahab memerdekakan budak. Jadi fakta menariknya itu, tiap hari Senin dosa dari Abu Lahab itu dikurangkan. Kayak siksaan Abu Lahab di neraka itu berkurang tiap hari Senin aja. Karena dia itu berbuat baik berbuat baik karena dia itu senang dan bahagia akhirnya Nabi Muhammad ini lahir. Tapi kenyataannya karena Nabi Muhammad ini lebih ditakdirkan untuk menganut atau memberi tahu kepada banyak umat untuk menyembah agama Islam. Disinilah kecewa Abu Lahab. Awalnya Abu Lahab mau terima-terima aja, tapi berkat karena istrinya yang pandai mengadu domba ini. Nah, dari situlah Abu Lahab mulai tidak percaya lagi dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau di Arab itu di arti dari surah Al-Lahab itu kan ada Abu Lahab ini dijelaskan orang yang dikalungkan sabut. Kalau di Indonesia sering kita lihat orang yang sejenis dengan Abu Lahab ini bukan dikalungkan dengan sabut, tapi ada plastik-plastik sampah yang diikatkan itu nanti dikalungkannya di lehernya. Kira-kira orang-orang yang ambil sampah diikatkan ke leher itu orang-orang bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Orang tidak waras, orang yang gila. Jadi kalau di Arab, orang yang tidak waras, orang yang gila itu dikalungkan sabut kepada lehernya. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Unzur man qala wala tanzur man qala. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.